Apa kabar? Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Samsul Rizal BTA Channel. Suatu topik yang sangat kalian nantikan. Ganfi merupakan sebuah desa apung dengan sekitar 3.000 bangunan yang berdiri di tengah danau. Rumah-rumah di desa ini dibangun dengan desain yang beragam, yang sebagian besar dari mereka dibuat dari bambu yang diganti setiap tahun, dan beberapa di antaranya memiliki teras tanah yang memberikan pemandangan indah serta tenang. Rumah-rumah ini biasanya berdiri selama 15 hingga 20 tahun, tetapi dengan perawatan dan penggantian rutin, rumah-rumah di desa ini dapat bertahan lebih lama. Ganfi dibangun pada sekitar abad ke-16, ketika suku Fon Afrika Barat memburu dan menangkap suku-suku lain, termasuk suku Tovino, untuk dijual kepada orang Portugis. Maka, untuk menghindari penangkapan, orang-orang Tovino melarikan diri ke daerah Ganfi dan menjadikan perairan dangkal dan pulau-pulau Danau Noku sebagai tempat tinggal. Mulanya, mereka membangun rumah dengan lumpur yang menonjol beberapa meter di atas permukaan air. Tetapi seiring waktu, mereka membangun rumah-rumah terapung yang kemudian menjadi ciri khas desa Ganfi. Sulit dibayangkan bagaimana sekelompok orang melakukan semua kegiatan pada lingkungan yang tampak tidak nyaman bagi banyak orang. Kendati demikian, suku Tovino merasa diuntungkan karena Ganfi memberikan mereka perlindungan dari serangan suku lain. Menurut keyakinan agama Tovino, penyerangan terhadap orang-orang yang tinggal di air dapat menyebabkan hukuman dari dewa terhadap pelakunya. Karena itu, suku Tovino sangat bahagia menjalani gaya hidup semacam ini, sehingga sebagian besar dari mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meninggalkan desa Ganfi sampai hari ini. Mereka mengatakan bahwa sampai tahun 1960-an, penduduk Ganfi atau yang juga disebut sebagai Ganvinius hampir tidak pernah singgah di daratan kering, sehingga mereka tidak tahu cara berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 1970-an, pemerintah memutuskan untuk membuat pulau-pulau yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyatnya. Dan mulai saat itu, penduduk Ganfi dapat berjalan dengan normal. Danau Noku memiliki kedalaman antara 1 hingga 2 meter. Karena itu, terkadang penduduk Ganfi memanfaatkannya dengan membuat lahan buatan dengan membawa tanah dari daratan. Petak tanah ini digunakan untuk memelihara beberapa hewan dan yang cukup menarik untuk mengajar anak-anak mereka cara berjalan. Tanah buatan bersama dengan bentuk-bentuk bangunan baru seperti konstruksi panggung beton mengubah wajah Ganfi hari ini. Ganfi dihuni oleh sekitar 25.000 jiwa. Desa danau yang terletak di kawasan Benin, Afrika Barat ini tetap mempertahankan kebiasaan tradisionalnya. Di tengah lahan yang sangat sempit, bahkan sebagian besarnya berdiri di atas air, penduduk Ganfi tetap memelihara hewan ternak untuk digunakan sebagai transportasi saat di darat. Keledai adalah satu-satunya hewan yang dipelihara di desa Ganfi, dengan memanfaatkan tanaman hijau yang muncul dari air sebagai makanannya. Ganfi memiliki kehidupan yang cukup lengkap dan teratur. Desa ini memiliki toko-tokonya tersendiri, gereja,
masjid, restoran, rumah sakit, hotel, dan lain sebagainya. Semua bangunan ini berbentuk rumah panggung yang berdiri di atas air. Di desa ini, satu-satunya bangunan yang berdiri di atas tanah kokoh adalah sekolah. Begitu juga dengan kuburan yang digunakan untuk seluruh masyarakat Ganfi. Seperti desa terapung pada umumnya, Ganfi juga memiliki tradisi menangkap ikan dengan menggunakan jaring dan perahu kayu tradisional yang disebut dengan pirogo. Biasanya, warga menggunakan pirogo untuk mencari ikan dan berdagang di pasar-pasar di sekitar danau. Penduduk Ganfi telah mengembangkan berbagai cara untuk menangkap ikan dan bertani ikan. Salah satu metode budidaya ikan yang mereka kembangkan adalah menutup area danau dengan daun palem yang berlabuh ke dasar danau. Ketika daun palem membusuk, maka muncullah banyak plankton yang pada gilirannya akan menarik banyak ikan untuk memakannya. Setelah cukup banyak ikan yang berkumpul, maka daun palem dikeluarkan dan ikan ditangkap dengan menggunakan jaring. Siklus ini biasanya diulang setiap 2 minggu atau lebih. Dan biasanya semakin lama mereka menunggu, maka semakin banyak ikan yang didapat. Sejatinya, penduduk Ganfi sangat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar desa mereka. Mereka berusaha menjaga kebersihan air dan memperbaiki rumah secara teratur. Penduduk Ganfi juga telah membuat lubang bor untuk menyediakan air tawar. Kendati demikian, mereka tidak bisa berbuat banyak. Sistem pengelolaan sampah menjadi tantangan utama di desa ini. Karena kondisi lahan dan kondisi yang terbatas, membuat penduduk Ganfi terpaksa membuang limbah rumah tangga langsung ke dalam danau. Dan yang lebih mengganggu, danau ini menerima banyak limbah dan bahan kimia pencemar dari kota dan industri di sekitarnya. Karena itu, jumlah ikan di danau ini terus menurun karena polusi. Dan jika tantangan ini tidak bisa diatasi, maka Ganfi tidak akan selamanya dapat mendukung gaya hidup penduduknya yang menarik. Ganfi adalah tujuan wisata utama di Afrika Barat, terutama bagi wisatawan yang menginginkan pengalaman unik. Warisan Dunia UNESCO telah memasukkan Ganfi sebagai objek wisata karena keunikan, legenda yang indah, sejarah yang luar biasa, serta arsitekturnya yang spektakuler. Tetapi sayangnya, desa Ganau Ganfi yang indah harus menghadapi masalah lingkungan yang merupakan ancaman besar bagi kehidupan manusia dan akuatik. Endapan semua jenis limbah padat domestik dan bensin bertimbal dari pabrik telah menyebabkan efek kronis. Kurangnya sistem saluran pembuangan yang dikembangkan dengan baik membuat air danau di desa ini tidak cocok untuk konsumsi manusia. Bahkan, wisatawan yang berkunjung ke desa ini diperingatkan agar tidak berenang di danau untuk menghindari kontaminasi.